Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurita Dwi Rahmawati, NPM 181063105187 dari kelas 6A. Ingin mempresentasikan hasil jawaban tugas individu kedua. Pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian dari proses keputusan inovasi. Kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Ketiga, alasan proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Keempat, ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Dan yang terakhir, langkah-langkah pada dua tahapan proses inovasi dalam organisasi menurut Zeltman, Duncan, dan Holbeck tahun 1973. Pengertian proses keputusan inovasi. Apa sih pengertian terkait proses keputusan inovasi? Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui individu, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, implementasi inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Yang pertama, faktor kegiatan belajar mengajar. Yang menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Guru sebagai tenaga yang telah dilihat memiliki keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, dengan diserahi tugas dan wewenang guna mengelola kegiatan belajar mengajar supaya dapat mencapai tujuan tertentu. Tetapi, dalam pelaksanaan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan orang memandang bahwa pengelolaan kegiatan belajar mengajar yaitu kegiatan yang kurang profesional, kurang efektif, dan kurang perhatian. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan dengan sendirinya juga inovasi pendidikan adalah siswa. Siswa sangat besar pengaruhnya terhadap proses inovasi karena tujuan pendidikan guna mencapai perubahan tingkah laku siswa. Jadi, siswa sebagai pusat perhatian dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan berbagai macam kebijakan pendidikan. Faktor eksternal yang memiliki pengaruh dalam proses inovasi pendidikan adalah orang tua. Orang tua murid ikut memiliki peranan dalam menunjang kelancaran proses inovasi pendidikan, baik ia sebagai penunjang secara moral membantu dan mendorong kegiatan siswa untuk melakukan kegiatan belajar sesuai dengan yang diharapkan sekolah, maupun sebagai penunjang pengadaan dana. Ketiga, sistem pendidikan atau pengelolaan dan penguasaan. Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah diatur dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Penanggung jawab sistem pendidikan di Indonesia yaitu Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan. Dalam kaitan dengan adanya berbagai macam aturan dari pemerintah tersebut, maka timbul permasalahan sejauh mana batas kewenangan guru untuk mengambil kebijakan dalam melakukan tugasnya dalam rangka menyesuaikan dengan kondisi dan situasi tempat. Alasan proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang.
Mengapa proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang? Karena untuk sebagai bahan pertimbangan berikutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Apa ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya? Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain adalah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang inovasi. Misalkan, kita harus mengambil keputusan antara menghadiri meeting dengan bermain golf. Maka, tindakan kita sudah tahu apa yang akan dilakukan jika bermain golf dan apa yang akan dilakukan jika menghadiri meeting. Meeting dan bermain golf bukan hal yang baru. Pertimbangan dalam mengambil keputusan mana yang paling menguntungkan dan paling penting sesuai dengan kondisi saat itu. Keputusan itu bukan keputusan inovasi. Langkah-langkah pada dua tahapan proses inovasi dalam organisasi menurut Geltman, Duncan, dan Holbeck tahun 1973. Apa saja langkah-langkah pada dua tahapan proses inovasi dalam organisasi? Tahap permulaan. Yang pertama, terdapat langkah pengetahuan dan kesadaran. Jika inovasi dipandang sebagai suatu ide, kegiatan, atau material yang diamati baru oleh unit adopsi, maka tahu adanya inovasi menjadi masalah yang pokok. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi dan ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Pada tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Terdapat dua hal dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu yang pertama, sikap terbuka terhadap inovasi, yang ditandai dengan adanya kemauan anggota organisasi untuk mempertimbangkan inovasi, mempertanyakan inovasi, dan merasa bahwa inovasi akan dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Kedua, memiliki persepsi tentang potensi inovasi yang ditandai dengan adanya pengamatan yang menunjukkan bahwa ada kemampuan bagi organisasi untuk menggunakan inovasi. Organisasi telah pernah mengalami keberhasilan pada masa lalu dengan menggunakan inovasi, dan adanya komitmen atau kemauan untuk bekerja dengan menggunakan inovasi, dan siap untuk menghadapi kemungkinan timbulnya masalah dalam penerapan inovasi. Ketiga, langkah pengambilan keputusan. Pada saat akan mengambil keputusan, peranan komunikasi sangat penting untuk memperoleh informasi yang sebanyak-banyaknya tentang inovasi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar tepat dan tidak terjadi salah pilih yang dapat mengakibatkan kerugian bagi organisasi. Tahap implementasi. Pada langkah ini, kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi adalah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Terdapat dua langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama, langkah awal implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalkan, setelah kepala sekolah memutuskan bahwa semua guru harus membuat persiapan mengajar dengan model pembelajaran kooperatif, maka pada awal penerapannya setiap guru diwajibkan membuat untuk satu materi
terlebih dahulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua materi. Kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi dan memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya. Terima kasih, itulah pemaparan hasil jawaban tugas individu kedua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.